Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat galeri usaha? Hari ini kita sedikit berbincang-bincang tentang salah satu usaha yang siapa saja bisa membuka peluang usaha tersebut, yaitu usaha jualan pulsa, kuota, paket-paket internet, dan kartu perdana yang lain. Jadi saudara sahabat galeri, usaha penjualan pulsa ini merupakan salah satu prospek usaha yang bisa digolongkan sebagai usaha yang tidak perlu ijazah, ya, tidak perlu keterampilan khusus, hanya dibutuhkan keberanian, keuletan, dan manajemen yang baik, serta ya tidak lupa juga modal usaha. Jadi pada malam hari ini kita sedikit mengupas tentang bagaimana sih usaha jualan pulsa dan paket internetan tersebut. Pada dasarnya usaha jualan pulsa ini prospeknya ya cukup menjanjikan, karena perputarannya ya boleh dikatakan tiap hari, dan pada dasarnya hampir setiap orang ini memiliki HP smartphone, ya, karena HP smartphone ini digunakan untuk bersosialisasi, bahkan juga digunakan sebagai alat mediasi perdagangan. Mungkin dalam satu rumah mungkin ada beberapa anggota keluarga, ya boleh dikatakan hampir keseluruhan memiliki smartphone. Oleh sebab itu, karena smartphone ini ya alat komunikasi yang hampir tiap hari ya bisa kita gunakan untuk melakukan sosialisasi, atau bisa juga digunakan untuk mempermudah usaha, dan digunakan juga untuk media belajar bagi anak-anak atau guru-guru, bahkan ya orang-orang kantoran. Karena smartphone ini ya fungsinya memang media atau peralatan atau perlengkapan yang sangat dibutuhkan sekali, apalagi saat sekarang ini zamannya ya elektronik, serba elektronik, ya. Bahkan setiap aktivitas ini ya pasti mau tidak mau ya tidak jauh dari smartphone. Nah, sebab dari itu dengan penjualan pulsa elektrik atau kuota-kuota merupakan penunjang dari smartphone tersebut, ya. Karena buat apa HP yang mahal-mahal tapi kalau nggak ada kuotanya. Jadi seperti itu sahabat galeri usaha. Jadi kita sedikit mengupas masalah bagaimana sih usaha pulsa itu, atau prospek-prospeknya seperti apa. Ya, menurut pengalaman sih, kita berbagi pengalaman sedikit. Untuk jualan pulsa atau paket data ini bervariatif, ya. Karena di negara kita ini ya kurang lebih ada
ada 5 provider yang ada di Indonesia. Artinya ada 5 produk yang berkaitan dengan penjualan kuota itu sendiri. Jadi kalau misalnya sahabat atau rekan sahabat galeri usaha, kalau kita berpikir tentang bagaimana sih prospek daripada jualan pulsa itu, atau caranya gimana gitu ya. Kalau seperti itu sih sederhana sekali ya. Selain daripada ditunjang oleh lokasi, modal, bahkan ditunjang dengan kemauan dan keuletan dalam berusaha. Itu salah satu kunci yang mesti kita pegang untuk menunjang daripada usaha itu sendiri. Nah, seperti apa dan bagaimana usaha jualan pulsa itu? Sebenarnya sih gampang-gampang susah ya, sahabat galeri. Karena kenapa? Kalau masalah pengetahuan tentang bagaimana cara jualannya, bagaimana teknik penjualannya, bagaimana teknik marketingnya, itu tergantung daripada kepahaman kita dan melihat peluang-peluang atau strategi-strategi daripada jualan pulsa itu sendiri. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya ya persaingan dalam jualan pulsa ini ya sangat luar biasa sekali. Mungkin dalam setiap tempat atau daerah itu mungkin ya kurang lebih ada hampir berdekatan. Mungkin sedikit 5 meter bahkan 10 meter ya mungkin ya ada lagi counternya. Seperti itu. Apalagi sekarang kondisinya ya banyak orang-orang yang dirumahkan ya gitu. Jadi sahabat galeri, kita akan sedikit melihat bagaimana sih kiat-kiat atau bagaimana sih cara-cara untuk berjualan paket internetan atau jualan pulsa. Sebenarnya sih kiat-kiatnya atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita gunakan untuk menunjang prospek daripada jualan pulsa ini ialah selain daripada ya modal penunjang serta lokasi yang baik atau memiliki prospek yang bagus, itu juga mungkin ya sampai 70% lah penunjang ini yang bisa menunjang daripada usaha pulsa itu sendiri. Selain daripada itu, yang pasti diperhatikan ialah tempat di mana kita mengambil barang atau distributor atau para broker-broker yang membawakan barang produk itu sendiri. Kalau misalnya kita sudah memiliki lokasi yang baik, tempat yang baik, maka yang penting yang perlu kita perhatikan di sini harga barang yang kita beli dari distributor bahkan para broker-broker yang membawakan barang tersebut. Kalau misalnya bagi teman-teman pemula yang ingin mencoba usaha jualan pulsa kuota elektrik, ya yang penting kita harus tahu betul bagaimana perputaran dan bagaimana cara
untuk mencari pelanggan ya. Biasanya kalau jualan pulsa ini, modal yang biasanya kita butuhkan itu sih ya sedang-sedang ya, nggak terlalu wow juga kalau baru memulai ya. Cukup misalnya modal 3 jutaan ya. Kita ambil sampel ya 3 jutaan. Dengan modal 3 juta kita bisa mengatur produk-produk apa saja yang kita akan jual. Yang penting lokasi yang kita tempati ini didukung dengan 5 provider tadi atau yang ada di daerah kita. Itu harus penting kita ketahui apa kata produk-produknya, jaringannya bagus di satu tempat. Kalau misalnya di satu tempat kita ini jaringannya bagus, semua ditunjang oleh 5 provider tadi, maka ini sangat menguntungkan sekali. Terus yang paling penting yang mesti kita pahami itu ada beberapa hal. Hal yang pertama, selain daripada lokasinya yang bagus, yang kedua lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan yang setempat. Apakah padat penduduk atau banyak orang berlalu lalang di situ. Biasanya kebanyakan para pengusaha itu mencari yang di pinggir jalan ya, jalan poros ya, karena di sana aktivitas orang ini ya boleh dikatakan ya lalu lalang gitu banyak. Jadi kemungkinan untuk melihat usaha kita atau jualan kita ya lebih banyak lagi ketimbang ya di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah yang penduduknya yang sedikit. Nah, terus yang kedua ini modal usaha. Modal usaha ini ya kita harus tahu juga, kalau misalnya kita bermodalkan 3 juta, maka kita bisa melihat membagi bagian dari 3 juta itu berapa persen untuk produk A, B, C, dan D. Bahkan pulsa-pulsa elektrik yang mana yang kita mau siapkan dananya untuk itu. Kalau sudah dibagikan atau sudah dipartisi, maka kita akan tahu betul yang mana produk-produk yang lancar. Setelah kita melihat hal tersebut, juga penting kita pahami bahwasanya yang ketiga ini penduduk yang ada di sekitar ya, atau kepadatan penduduk yang ada di sekitar. Karena semakin banyak atau semakin padatnya penduduk, maka semakin banyak pengguna kuota, semakin banyak smartphone yang beredar. Maka dari itu ya, untuk usaha seperti ini ya, yang terpenting itu ya padat dari penduduk itu sendiri, sehingga yang mau tidak mau pasti mereka kan akan membutuhkan kuota itu sendiri. Jadi ya itulah merupakan satu keuntungan tersendiri bagi kita dengan berjualan kuota dengan tempat yang berpadat penduduk. Jadi alhamdulillah sahabat galeri usaha, jadi selain 3 hal tersebut, yang mesti juga kita paling penting adalah manajemen daripada usaha yang kita tekuni. Karena kalau manajemen usaha yang kita geluti ini tidak baik, maka ya secara tidak langsung maka pengaturan dari usaha permodalannya juga akan tidak baik juga, hasilnya nggak baik juga. Oleh sebab itu ya pentinglah kita perlu perhatikan bahwa manajemen atau pengaturan itu sendiri, sehingga usaha kita lebih baik lagi. Terus apalagi yang mesti kita pertimbangkan dalam usaha jualan paket data tersebut? Yang perlu kita pertimbangkan juga ialah
bagaimana produk yang kita jual ini bisa kita kuasai, maksudnya bisa kita pahami produk-produk yang mana yang paling dicari dan produk-produk apa yang paling laris. Dan perlu juga kita pahami juga bahwa di tempat kita jualan, pengguna daripada kartu atau provider yang mereka gunakan harus diketahui juga, sehingga suplai barang yang kita jual kepada para pengguna ini bisa terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu juga pertimbangan yang khusus dalam usaha jualan pulsa tersebut. Terus pertanyaannya lagi, gimana sih dengan memulainya usaha ini, seandainya kita baru memulai, sedangkan di sekitar kita ini ya sudah ada orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan atau mengambil usaha tersebut. Yang paling pertama, kita harus memiliki pelayanan yang baik, sosialisasi kepada pelanggan yang baik, dan edukasi kepada pelanggan juga harus jelas. Dan tidak lupa juga ya harganya. Harganya juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai tetangga jual 10.000, kita jual 11.000. Nah, pasti tetap posisi yang tidak menguntungkan. Jadi salah satu untuk menahan seperti itu ya kita juga harus jual dengan harga yang sama. Tapi bagaimana kalau modalnya beda? Nah, itulah tugas terpenting yang mesti kita pahami. Makanya pentingnya juga kita berinteraksi kepada pemain-pemain lama, berinteraksi juga tentang di mana sih bisa kita mengambil produk-produk yang lebih murah gitu. Nah, seperti kita katakan tadi, ada distributor atau broker-broker yang menyediakan barang-barang tersebut. Jadi yang terpenting bagi kita bagaimana kita bisa bersosialisasi tentang usaha jualan pulsa ini kepada orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan usaha tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya usaha ini sederhana, tapi memiliki prospek yang baik jikalau kita mengerjakannya dengan baik pula. Terus pertanyaan yang lagi yang sering muncul, kira-kira kendala-kendala apa saja yang biasa dihadapi oleh para pedagang pulsa tersebut? Kendala yang paling sering dihadapi itu adalah kendalanya di mana jualan pulsa tersebut memiliki pesaing yang lebih dahulu dengan harga yang murah. Terus kendalanya lagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya tidak fair, misalnya tidak dengan usaha tersebut. Misalnya kita ambil sebuah contoh, misalnya kalau kita mencari harga atau modal dari usaha pulsa ini ya betul-betul kita cari yang bisa menguntungkan lah. Jangan sampai produk-produk juga yang tidak kita ketahui ini bisa juga merugikan. Salah satu ya misalnya masa aktif. Nah, ini penting kita tahu masa aktif dari voucher itu sendiri yang hendak kita beli. Nah, itu juga kita harus lihat. Jangan sampai kita mau beli produk ini masa aktifnya sudah dekat, sehingga hangus. Nah, itu yang saling berbahaya sekali. Jadi sahabat galeri usaha, yang terpenting juga ini kita harus mempunyai strategi masing-masing dalam usaha tersebut.
salah satu strateginya ya kita harus pintar-pintar mencari peluang untuk berjualan pulsa data dan pulsa elektrik, sehingga kedepannya nanti bisa lebih baik. Dan salah satu keuntungannya juga dalam berjualan pulsa ini, yang pertama perputarannya tiap hari ya, itu tiap hari kita jualan, berarti tiap hari ada penghasilan, ada pendapatan. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar juga manajemen juga, keuntungannya berapa, modalnya berapa. Jangan modal dan keuntungan ini kita tidak menghitung, sehingga kita tahu apakah usaha kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu juga penting kita perhatikan. Jangan sampai nanti usaha kita yang buat ini hanya sekedar usaha saja tanpa ada pertimbangan ke depan atau strategi yang bisa meningkatkan daripada usaha kita, seperti itu. Jadi oke, sahabat galeri usaha, demikianlah tadi sedikit perbincangan tentang bagaimana usaha jualan pulsa. Jadi sahabat galeri usaha, apabila ada pertanyaan atau semacam tanggapan, ya boleh di kolom komentar. Jangan lupa sahabat galeri, subscribernya dan terus juga like dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga ini bermanfaat ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.